Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Nia. Dan di pembahasanku kali ini sedikit agak serius karena ini lebih concern atau mengarah suatu topik yang sangat-sangat serius banget, yaitu adalah tentang coronavirus yang saat ini sudah melanda kita lagi, dimana yang kemarin itu kita sudah new normal ya, dan sudah berbulan-bulan kita ada di masa pandemi, dan sekarang kita kembali lagi di masa coronavirus, di masa pandemi. Dan juga banyak sudah yang terjadi hal-hal dari kita semua, banyak yang meninggal, banyak yang kekurangan lah. Mungkin ada juga mereka-mereka yang mendapatkan bantuan dari pemerintah, dan juga ada yang masih belum menerima bantuan dari pemerintah, begitu macam-macam gitu ya. Dan juga saat ini kita berada di saat pandemi kembali ya, jadi keuangan kita juga ikut terisolasi gitu, kayak yang ke lockdown juga gitu ya. Aku mungkin gak akan membahas dari penyakitnya, dari virusnya, karena memang aku tidak ada background dari kedokteran gitu ya, tidak ada cukup ilmu juga di kesehatan, dan memang bukan ranah aku gitu. Jadi aku akan membahas apa yang aku rasakan dan juga kalian rasakan gitu ya. Ini imbasnya juga ke semua aspek gitu. Nah, sekarang virus itu dalam keadaan bertasbih. Lalu siapa yang kena penyakit? Yang kena pasti yang ditetapkan Allah yang harus kena. Tanpa izin Allah tidak ada mudarat. Siapa yang meninggal kena virus, pasti yang sudah ditetapkan Allah harus meninggal. Pada waktu yang ditetapkan, didatangkan malaikat pencabut nyawa atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Lewat sakit kena virus. Tanpa kena virus itu pun yang meninggal tiap waktu tetap terjadi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita panik? Jangan. Panik tidak menyelesaikan masalah. Kita baca mengapa syariatnya Allah takdirkan ada ini. Oh, makan tidak terjaga, hidup yang kotor, dan berbagai hal yang kita bisa dapatkan informasinya. Efeknya, sempurnakan syariatnya, hidup bersih, makanan bersih, sikap bersih, plus doa yang banyak, karena virus itu tidak akan menyentuh kita tanpa izin pemilik dari kita. Tubuh ini milik Allah, bukan milik kita. Tubuh ini tidak akan terluka sedikit pun tanpa izin pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tubuh ini tidak bisa mati kecuali dengan izin pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mendengar penyakit virus corona ini, yang harus diingat bukan virusnya, tapi penciptanya, penguasa pemilik segala-galanya, Allah Subhanahu wa taala. Kalau sangat sibuk dengan virus Wuhan, masker, bukan dilarang pakai masker, tapi tidak akan menghalangi apa yang Allah tetapkan untuk terjadi. Maka yang paling penting adalah zikrullah guys, gitu. Tanpa virus pun kita itu akan tetap mati, meninggal. Semua pasti mati husnul khotimah, atau sebaliknya. Itu yang kita pikirkan. Waktu sudah tertulis, oleh karena itulah banyak bahaya terbesar dalam hidup kita ini adalah tidak tersambungnya hati, pikiran, sikap kita kepada Allah. Itulah yang membuat kita sulit untuk bersikap sabar. Jangan takut oleh masalah guys. Semua masalah sepenuhnya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan terjadi pun dengan izin Allah. Allah itu menciptakan masalah bagi kita supaya kita itu dekat dengannya, supaya kita itu makin banyak sujud, banyak merunduk. Bahayanya ke lapangan justru membuat orang lupa kita bisa lihat orang naik pesawat ya, terbang.
pesawatnya nyaman gitu, udara di atas tidak ada gelombang, tidur, dengar musik, lihat TV, video. Allah berikan guncangan. Kita lihat, pasti semua menyebut nama Allah. Allah suka orang menyebut namanya. Allah suka orang memohon kepadanya. Allah suka orang bersimpuh sujud, meminta pertolongannya. Dan itu sebetulnya yang membuat hidup kita ini menjadi lebih bernilai, yaitu selalu terkait kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya kita itu harus banyak berdoa ya teman-teman. Dan sekarang juga banyak yang sudah meninggalkan kita semua, yaitu salah satunya ulama besar di Indonesia, Syekh Ali Jabir, yang sudah meninggal pada hari Kamis kemarin. Jadi kita harus berdoa kepada Allah, semoga beliau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga Allah bisa meninggikan derajat beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua juga bisa seperti beliau, mengikuti jejak-jejak beliau. Intinya kita harus banyak belajar dari beliau, begitu. Dan cukup sekian dari video podcastku. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.